Cerita keturunan para Halo, penjajah negeri ini jumpa dibuat lagi dengan harapan menjadi dalam satrio piningit dongeng by Unik Unik Lala. Lala. Seperti biasa, sebelumnya untuk saudara-saudaraku semua, saya ucapkan terima kasih karena hantaran energi baiknya. Bagi teman-temanku, sedulurku, saya harapkan yang tidak cocok dengan saya sejak awal untuk tidak usahlah sampai semua berharap bisa mendikte saya, nggih? Karena ini dongeng sifatnya tidak bisa diganggu gugat, mutlak milik Unik Lala. Masalah percaya atau tidak itu urusan bukan saya yang merasakannya, bukan urusan saya. Jadi diharapkan panjenengan yang merasa Satrio Piningit tahu diri, karena Satrio Piningit itu mulia akhlak budinya, mulia tutur katanya, mulia hatinya, mulia dari yang termulia. Jadi tidak akan sembarangan nyak-nyakan, tidak punya kebijaksanaan dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Beda lagi kalau tidak merasa Satrio Piningit, karena biasanya yang marah-marah pada channel saya adalah para pemerasa, sedangkan yang bertahan di channel Unik Lala adalah mereka kesatria sejatinya, kesatria, mereka yang penuh kerendahan hati, padahal mereka penuh ketinggian ilmu, seperti langit yang tidak pernah menyatakan betapa luas dan tingginya, dan selalu di atas, seperti laut yang tidak pernah keluar menyatakan dirinya luas dan dalam. Mengerti saya sendiri. Begitulah para kesatria, tidak perlu mengkoar-koarkan jati dirinya, tetapi berusaha membangkitkan dan mengajak saudara-saudaranya untuk menjadi seorang kesatria sejati, bukan kesatria pemimpi yang sebenarnya adalah didikan manja, anak manja, tidak tahu apa-apa, yang daya caklupnya itu satu gelas kecil di antara lautan, tapi merasa sudah kepenuhan ilmu yang segelas mereka. Paham nggih saudara? Mulai kita akan memedar dongengan dengan topik ketika para keturunan penjajah negeri ini yang saat ini berkuasa dan masih terus menjajah Nusantara ini melalui anak turunnya, melalui jajahan dalam segala bidang, dalam segala lini, dan berusaha menggembosi dan merendahkan dan tidak membangunkan jiwa-jiwa kesatria pribumi Nusantara ini yang sejati, melalui para anak turun mereka, keturunan para pengkhianat negeri ini yang sudah berakar ingin menghancurkan negeri sendiri hanya untuk kepentingan sendiri. Kebenaran yang berusaha saya ungkapkan, berusaha saya bangkitkan ini tentulah mendapat penentangan dari anak turun mereka. Mereka jumlahnya sangat besar, ibarat seperti Kurawa berusaha melenyapkan Pandawa. Begitu juga dengan nasib negeri ini. Kita ini yang pribumi, penduduk asli Nusantara berusaha dimusnahkan
oleh para penjajah melalui saudara kita sendiri yang bisa dimanipulasi, diiming-imingi, yang imannya lemah, dengan dihembuskan dengan segala puja-puji, segala pemenuhan hasrat emosi ditinggikan. Kalau diibaratkan itu begini, saudara, kita ini atau teman-teman kita yang sudah terbeli, atau teman-teman kita yang sudah berhasil diternak oleh para penjajah itu, mereka tidak malu menjadi ternak penjajah. Diibaratkan seperti hewan sapi. Hewan sapi akan dipelihara, akan digemukkan sehingga dagingnya tebal, diberatkan bobotnya, dibuat, dipelihara sedemikian rupa sehingga punya daya jual tinggi, kemudian untuk dikorbankan. Ibaratnya seperti itu. Mereka para penjajah akan menumbalkan untuk negeri ini oleh darah-darah Nusantara sendiri, melalui mereka-mereka yang sudah dilenakan. Dengan cara apa? Dengan dihembuskan seakan mereka adalah satrio piningitnya, didukung, dimodali. Seperti itu ada channel yang apa, Prabu dan Ratu itu mau memberikan dana, ya maksud mereka itu adalah memanfaatkan kita, rakyat yang memang sudah membutuhkan uang karena memang dikondisikan kekurangan uang, akan lari ke mereka, menerima bantuan mereka, menjadi kacung mereka, jadi alat mereka untuk mereka mengeruk bangsa ini, bangsa yang kaya raya segala hal, seperti kejayaan yang pernah diceritakan tentang negeri Atlantis. Negeri kita itu seperti itu, saudara. Sehingga pusat dari Atlantis memang sudah ditenggelamkan dan menjadi Nusantara meniko yang terpecah-pecah dulu menjadi satu. Ini saudara, mereka para penjajah itu akan menumbalkan kita sendiri, darah Nusantara sendiri, melalui jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang mudah dipengaruhi, jiwa-jiwa yang mudah diprovokasi, bahwa mereka lah satrio piningitnya, diberi halusinasi, diberi impian semu, harapan semu, di PHP, saudara, diunggul-unggulkan seakanlah mereka hanya satrio piningit, padahal mereka yang memelihara. Seakan yang dianggap satrio piningitnya itu adalah pemeliharanya. Para pengaku SP-nya itu ya hewan kurbannya itu sapi-sapi mereka. Makanya mereka selalu bilang, pribumi Nusantara itu ternak kami. Sering kan dengar begitu? Itu celoteh habib-habib itu. Dan dengan buta sengaja menutup mata, membutakan hati untuk mengikuti mereka karena untuk memenuhi perut sendiri. Mereka tidak sadar dibiayai, dipelihara dengan kenikmatan untuk dikorbankan, saudara. Sadarlah itu. Tapi saya yang berusaha membangkitkan, sudah pasti memang mendapat penentangan dari mana-mana. Jumlahnya ratusan yang hadir di channel saya, dan mereka yang tidak apa-apa dan tidak salah, termanipulasi, tertutupi keadaan karena buta mata, bisa melihat yang mereka hanya melihat dari umumnya atau yang sedang ngetren, seperti itu, tidak memakai mata hatinya. Saya prihatin dengan saudara-saudara saya yang seperti itu, saudara. Tapi silahkan, saya dapat hujatan, tidak masalah.
Sederek, tak bosan-bosannya saya ingin saudara-saudara saya bangkit dari impian palsu atau harapan palsu yang diberikan oleh para penjajah. Dedek, sebenarnya para penjajah itu, keturunan para penjajah itu ketakutan kalau Nusantara ini akan bangkit, karena mereka sangat tahu kekuatan para jiwa-jiwa kesatria Nusantara yang mereka rebut dari yang pernah saya dongengkan, bahwa Nusantara dirampok dengan cara licik, pura-pura bertamu karena orang Nusantara menganggap tamu adalah raja. Kemudian dari belakang mereka mengeroyok dari satu rumah, kemudian mendadak ke rumah yang lain dengan kelompok mereka yang tidak kita sadari. Kita seakan-akan mendapat sedulur yang demikian baik perhatian kepada kita, tapi sebenarnya akan merebut rumah kita. Nusantara ini loh saudara, Nusantara itu milik kita. Bangunlah kalian tuh, jangan mau dijajah dengan diiming-imingi bahwa Andalah Satrio Piningita. Mereka yang resah dan marah karena mengajak panjenengan-panjenengan semua agar tidak terbuai dengan buayan mereka, bahwa mengatakan kitalah SP-nya, padahal mereka menanamkan sifat atau watak yang tidak layak untuk menjadi seorang yang mulia. Dengan dibuai dari harapan-harapan kita sendiri, kita merasa cukuplah merasa menjadi kesatria. Sedangkan para keturunan penjajah dan mental pengkhianat negeri ini selalu mengajak kita semua bahwa kitalah Satrio Piningitnya. Ada yang mengatakan baik, semakin banyak mengaku Satrio Piningitnya semakin baik, berarti negeri akan baik. Palsu itu kata-kata mereka. Mereka lah itu penjajahnya. Ya mereka lah itu sindikatnya. Mereka tuh sindikat sederek. Terserah, karena itu sudah membentuk mental yang pada dasarnya adalah keturunan kesatria di Nusantara. Pasti percaya dengan apa yang saya katakan, mendukung penuh, karena ingin saudara kita semua bangkit bersatu. Ibarat lidi di daun kelapa itu saudara, bersatu menjadi sapu, itu dahsyat sekali akibatnya untuk menyapu sampah-sampah dari luar Nusantara ini, paham-paham luar Nusantara, adat luar yang dipaksakan masuk seakan-akan menjadi kebutuhan kita. Komentar yang marah dengan penyemangatan saya ini, itulah keturunan pengkhianat negeri ini saudara. Heran saya, mengakunya seorang kesatria tapi tidak bisa berpikir. Ini khusus yang saya utarakan untuk para penyimak Satrio Piningit nggih. Dan Satrio Piningit berkali-kali saya ucapkan, kata Kesatrio Piningit muncul dari jangka Prabu Jayabaya dan Uga Wangsit Siliwangi. Setelah Kesatrio Piningit Ratu Adil, ciri-ciri dari dalam maupun fisiknya udah ada di sana, sudah disebutkan, dan ciri-ciri di mana kemunculannya sudah disebutkan di sana. Kenapa? Karena Jayabaya dan Siliwangi adalah manusia istimewa yang dianugerahi Gusti kita, Kanjeng Gusti Allah.
Tuhan kita Gusti ingkang mulebeng dumadi, manusia terpilih yang punya keistimewaan. Berita atau sejarah yang tersiar bahwa mereka sakti itu nyata, saudara. Jika saya untuk meyakinkan saudara-saudara saya bahwa kita keturunan sakti dan mereka menertawakan para keturunan penjajah itu, mereka sebenarnya ketakutan, saudara. Takut kita bangkit, takut kepedihan kita itu bangkit. Kita anak turun leluhur Nusantara yang sakti, saudara. Dan saya menceritakan untuk meyakinkan Anda. Tidak jauh saya mencontohkan bapak saya, karena saya melihat dengan mata kepala saya, penalaran saya yang bergaul dengan orang-orang modern, diperlihatkan secara nyata kesaktian-kesaktian bapak saya. Misalkan menggepengkan tangan, menghilang, komunikasi pakai telepati. Dan mereka yang mengingkarinya karena memang mereka tidak punya kesaktian. Berarti mereka bukan keturunan Nusantara baik. Mereka lah anak keturunan pengkhianatnya. Dan jelas itu adalah orang-orang yang enak dan mulia secara materi di dunia ini. Mereka merasa mendapat keuntungan, hidup terlenakan. Tapi meski begitu, saudara, tidak semua orang yang berada di atas atau yang punya materi seperti itu. Karena sejatinya orang-orang pandai saat itu yang punya kekuasaan, tapi karena bergerak itu percuma, justru akan memperkonyolkan diri. Mereka menyimpan asa dan keprihatinan mereka, menunggu putra-putri negeri ini tersadarkan, terbangunkan, saudara. Masih banyak saudara yang sebenarnya keturunan kesatria dari leluhur masih diam. Tapi ada saatnya semua mereka akan muncul. Dengan apa? Ditandai. Karena mereka sebenarnya pengugem kejayaan Nusantara, bermimpi impian leluhur kita bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar dunia. Sudah dipastikan, karena penjajah akan berkomentarnya di video saya. Tapi monggo silahkan. Yang menyimak saya itu bukan orang main-main, saudara. Tidak percaya silahkan. Kalau berani sampai yang nyinyir, perlihatkan identitas Anda kalau memang Anda kesatria. Jangan berdalih mengaku satria piningit maka sembunyi. Kesatria piningit itu tidak sembunyi, saudara. Hanya terpingit oleh alam. Kalian yang mengaku satria piningit berlagak sembunyi, menyembunyikan diri, percuma kalian. Kena intel kalau kalian punya KTP, ketangkep sampean. Makanya kalian tidak berani menyatakan jati diri sampean. Biar dijarani satria pingit, lucu, dagelan. Seperti itu sandiwara dagelan itu, Prabu dan Ratu itu. Pengikutnya banyak. Ya pengikutnya antek-antek yang bisa dibeli itu pengkhianat negeri ini, saudara. Saya nggak ngecap, saudara. Saya ini pekerja energi. Yang menyimak saya bukan mau main-main orangnya. Makanya itu jadi saya jarang menggelontorkan, mau wedar juga tidak main-main. Silahkan kalian meremehkan saya, silahkan. Tak guyu bos, dagelan sampean. Jangan dikira ya, kesatria saya sebenarnya Nusantara sebenarnya sudah turun gunung. Mereka cuma diam. Dan mereka semua menyimak channel saya. Saya ini pekerja energi. Makanya saya tidak takut dalam mengeluarkan kebenaran. Paham?
saudara, negeri kita, negeri tercinta kita ini sedang tidak baik-baik saja, sederek. Bumi ini nangis, daripada kita diberi harapan palsu, kita lah satrio piningitnya. Lebih baik kita membantu alam, membersihkan jiwa kita, memberikan energi baik kita untuk alam. Makanya saya sibuk menyemangati penjenengan-penjenengan semua, para kesatria sejati, para kesatria Nusantara ini. Berhentilah menginginkan diri kita menjadi seorang satrio piningit yang maha tinggi pemimpinannya. Cukuplah kita sudah bersyukur kita menjadi seorang, mampu menjadi seorang kesatria yang berani menampilkan pembelaan jiwa kita kepada alam ini. Dengan apa? Dengan memancarkan energi kita. Sampai tahu kan, energi satrio piningit itu memancar, menyehatkan segala hal, membuat cerita, diberitakan, melihatnya saja hati akan senang. Maka jangan menebar angkara murka, sederek, dengan membenci orang lain. Saya berkali-kali kita mengajak membersihkan hati, jiwa kita. Mereka yang kesandung kesampar seperti dalam Jangka Jayabaya itu adalah untuk menimbulkan keikhlasan, membersihkan jiwa kita, membersihkan hawa gelap yang menyelubungi selama ini, menyingkirkannya, dan hingga energi murni dari saudaraku semua terpancar. Energi yang terpancar dari penjenengan semua menyehatkan alam, sederek. Makanya saya ajak penjenengan sehat secara jiwa, otomatis akan menyehatkan badan kita. Dan untuk meyakinkan penjenengan semua, lihatlah saya sehat dengan teori-teori atau dengan dongengan yang saya wadarkan, karena membawa efek positif dalam jiwa saya. Orang di sekitar menerima energi positif, mau diajak ya berlaku baik, jangan mencurangi orang golongan begitu. Hal kecil saudara itu besar bagi alam. Tapi gitu terserah semawon. Karena wadaran seperti yang saya wadarkan ini hanya bisa diterima oleh orang-orang memang baik, hatinya selamat, memang kesatria-kesatria sebenarnya, kesatria-kesatria terpilih zaman akhir ini untuk menjadi penghuni di peradaban baru. Bagi para pengacung bilang, apa enaknya kalau tidak ada warna, kalau tidak ada kejahatan. Itu pemikiran para penjahat, saudara. Para penjahat begitu. Karena mereka lah pengacaunya, ingin selamat. Sebenarnya mereka ketakutan. Para penghalu yang dibisiki kegelapan untuk semakin menebar kegelapan, seakan-akan membawa cahaya. Cahaya mereka tidak asli. Kitalah jiwa sejati, orang-orang baik yang memancarkan cahaya dari dalam, seperti kunang-kunang itu. Paham tidak? Jadilah seperti kunang-kunang. Jangan suatu penerangan yang diganti tiap mati, atau suatu aliran jika diputuskan
nggak ada penerangan, tergantung listrik. Ciptakan listrik di dalam jiwa kita sendiri menjadi penerang, penenang di saat gelap. Saat kita gelap, melihat cahaya itu seperti mendapat suatu anugerah. Kita seperti itu, tapi cahaya yang asli dari dalam seperti kunang-kunang. Jangan yang dibuat-buat, memaksakan diri. Akulah satrionya, akulah sang pembawa cahaya. Tetapi baru komen saja menimbulkan rasa gelap. Ada orang meyakinkan bahwa kita ini perlu menumbuhkan jiwa sejati kita dengan pedekan dan diyakinkan dan dikembalikan ingatan kita, kepedean kita dengan mengingat kembali pada siapa leluhur kita, bahwa leluhur kita adalah leluhur yang mulia, penuh kekuatan, kesaktian. Itu nyata. Masih ada yang nyinyir. Heran saya. Begitu saja orang-orang mudah terpengaruh. Mereka diragukan dengan keyakinan yang sudah, kepercayaan dirinya sudah mulai terbentuk, luntur cuma kena orang ngoceh seperti itu yang melemahkan kita, menggembosi kita. Selemah itukah saudara? Selemah itukah? Heran saya. Makanya jangan berambisi. Itu tidak baik. Pepatah Jawa selalu mengatakan rimo ing kandum. Dan di usia kita yang tidak seberapa ini diibaratkan seperti mampir ngombe. Untuk apa kita sebentar kok sederek di dunia itu diibaratkan di balik di alam keabadian sana, yang abadi itu di sana. Ya sederek. Saya menyemangati, berusaha mengajak saudara-saudaraku semua untuk bangkit dan sadar kebangkitan jiwa, bangkit jiwa kesatria kita, agar membawa energi yang baik pada alam. Kemudian alam merestui kita, akhirnya mengembalikan Nusantara pada tangan yang sebenarnya. Jika tidak mau, dan Andalah penjajahnya. Anda salah jika mau meredam semangat juang saya, saudara. Semangat saya. Tak bosan-bosannya saya menyemangati saudaraku. Jika jatuh bangun lagi, seterusnya. Yang tidak menerima energi itu sudah bisa jangan terpengaruh, bukan terus yang nyinyir, yang otaknya jongkok bilang nggak usah digubris gitu loh. Saya sangat peduli kok. Saya sangat peduli. Saudara-saudara saja saya yang sudah mulai terbangkitkan. Saya khawatir tergemboskan lagi, bukan khawatir saya digembosi. Ngaten saudara, kalau saya percuma gembosi saya, gak iso gembos aku. Ibarat ban orang sing nganggo angin kalau apa jenenge ban tobles. Ya saudara, saya tidak khawatir, saya takut kena manja-manja lembeng-lembeng gitu. Enggak takut sama sekali siapapun. Ada yang di atas saya, Tuhan saudara, di hati saya. Anda bisa melawan Tuhan? Tuhan sudah di hati saya. Tapi terserah semua masing-masing. Saya hanya menawarkan, kalau tidak mau ya sudah.
Rayu.